yang lainnya. Lah Ibrahim ini memiliki keponakan namanya Lut alaihi salatu wassalam, karena Lut itu anak daripada saudara Ibrahim. Jadi jatuhnya Lut dengan Nabi Ibrahim itu adalah keponakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu berbeda tempat. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keduanya, maka wilayah daerah dakwah Lut itu di daerah yang disebut dengan Sodom atau negeri Sodom, dan ada 4 negeri yang di sekitarnya. Jadi semuanya 5. Sodom dan 4 Qaryah di sekitarnya, semuanya sepakat melakukan kejahatan. Jadi Lut diutus kepada mereka. Salah satunya yang terkenal Sodom. Kaum Lut ini ikhwatu fiddin, tidak ada satupun kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat buruknya melebihi keburukan kaum Lut. Subhanallah, kaum Lut ini ikhwan, tidak ada satupun kaum yang dicaci maki Allah dalam Al-Quran yang lebih dahsyat dibandingkan kaum yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah kaum kafir. Kemudian juga dikatakan mujrimin. Mujrim itu artinya orang jahat, orang berbuat dosa. Kemudian dikatakan fasikin. Kemudian dikatakan mu'tadin, kaum yang melampaui batas. Kemudian dikatakan jahilin, kaum yang jahil. Kemudian dikatakan musrifin, yang melampaui batas. Kemudian dikatakan mufsidin, perusak bumi. Kemudian dikatakan zalimin, pelakunya zalim. Masya Allah, tidak ada satupun kaum yang disifati dengan sifat yang buruk yang banyak disifatkan Allah kecuali kaum Lut. Dosa apa mereka ini sebenarnya? Bahkan para ulama sejarah juga mengatakan tidak ada azab yang melebihi besarnya azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum melainkan kaum Lut. Bahkan azabnya lebih hebat daripada kaum Ad, bahkan kaum Samud. Masya Allah. Nanti kita akan jelaskan azabnya apa. Ma'asyiral muslimin, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mensifati kaum Lut sedemikian buruknya? Kita akan sedikit menukilkan beberapa ayat dalam Al-Quran tentang watak dan sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati para malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut, Allah mengatakan inna ursilna ila kaumin mujrimin. Kata malaikat, kebetulan malaikat yang diutus itu adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, dan malaikat maut. 3 malaikat ini menjelma manusia setampan-tampannya manusia. Lah mereka ketika hendak menghancurkan kaum Lut bertandang dulu ke Ibrahim untuk menghabarkan bahwa Ibrahim akan memiliki putra yang bernama Ishak, dan setelah Ishak Yakub, dan Ibrahim melihat keduanya, Ishak dan cucunya Yakub. Baru setelah itu dia berangkat ke Sodom. Lah dia mengatakan, malaikat ini mengatakan inna ursilna ila kaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang selalu melakukan perbuatan dosa. Apa dosa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan atatuna dhukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Kenapa kalian mendatangi laki-laki? Kenapa kalian suka dengan laki-laki dan meninggalkan makhluk yang telah Allah ciptakan
untuk kalian dari istri-istri kalian. Karena sebagian mereka itu ada yang sudah menikah tapi tidak suka dengan istrinya, dia suka dengan laki-laki. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya, bal antum qaumun adin, bahkan kalian ini umat yang melampaui batas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Kenapa kalian melakukan perbuatan kotor tersebut dan kalian tahu? Para ulama mengatakan kalimat kalian tahu karena mereka melakukan perbuatan homoseksual itu di hadapan manusia. Jadi mereka melakukan terang-terangan, ikhwan. Bukan sekarang mungkin sewa hotel, nggak ada, di pos kamling, terang-terangan di hadapan manusia. Ya. Makanya kemudian dalam ayat yang lain mengatakan, a'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kenapa kalian suka laki-laki dan tidak suka perempuan? Kalian ini jahil, bodoh, kata Allah. Jadi orang kalau suka laki-laki, laki-laki suka laki-laki, berarti dia nggak pinter itu, bodoh orang itu. Allah sudah kasih wanita baik-baik gitu kan, malah suka pula sesama jenis. Lah kemudian Allah juga mengatakan, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Subhanallah, lihat ya. Dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, kalian mendatangi, kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat sebelum kalian di alam semesta ini. Jadi kalian yang pertama. Jadi kaum Lut itu yang pertama kali mencontohkan perbuatan homoseksual ini. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Karena mereka memberikan contoh yang buruk. Dan itu diikuti sampai hari ini. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, kemudian juga Allah mengatakan, a'innakum lata'tunal fahishata wa taqta'unas sabila. Kenapa kalian melakukan perbuatan kotor dan kalian juga suka merampok? Ini sifat yang lain ini. Selain mereka melakukan perbuatan kotor, melakukan homoseksual, mereka juga suka merampok. Jadi kalau ada orang-orang yang membawa barang di tengah jalan, maka mereka rampok. Itu kejahatan lainnya. Di sini menunjukkan bahwa dosa itu melahirkan dosa yang lain. Kemudian juga Allah mengatakan, innakum lata'tunal fahishata wa taqta'unas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian juga melakukan di tengah-tengah masyarakat perbuatan mungkar. Mungkar itu lawan daripada ma'ruf. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud wa ta'tuna fi nadikumul munkar, jadi mereka itu kalau seandainya berkumpul-kumpul kemudian seseorang pengen kentut, ya kentut saja, diledakkan di situ ya. Kemudian setelah itu tertawa semuanya. Antum yang punya sifat seperti ini, kaum Lut tentu. Ada itu orang yang main ledak-ledak saja itu ya. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana mereka itu dicabut rasa malu gitu. Sudah nggak ada rasa malu lagi orang itu. Mereka tidak peduli dengan manusia. Makanya dari sini Lut ini sudah lelah akhirnya kan gitu. Ini orang ini rusak sekali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka mendustakan Lut itu,
Allah tidak mengatakan seperti ketika Allah menyebutkan kepada kaum Ad dan kaum Saleh. Allah mengatakan kadzabat Adun al-mursalin, kadzabat kaum Saleh al-mursalin. Tapi ketika Allah menyebutkan kaum Lut, kadzabat kaum Lutin an-nuzur, menggunakan bahasa nuzur, bukan mursalin. Kalau ketika Allah mengatakan kaum Ad, Allah menceritakan telah mendustakan kaum Ad terhadap para rasul, telah mendustakan kaum Saleh terhadap para rasul. Tapi ketika Allah mengatakan kaum Lut, dia mengatakan telah mendustakan kaum Lut an-nuzur, orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Kenapa menggunakan bahasa nuzur, peringatan, bukan rasul? Sebagian ulama tafsir mengatakan karena Nabi Lut sudah mengajak mereka ke jalan Allah, tapi mereka tolak. Yang kedua, setiap kali Lut berdakwah, mereka tidak mau mendengarkannya. Yang ketiga, mereka justru mengancam untuk membunuh Lut dan mengusirnya. Jadi mereka ini sudah luar biasa kurang ajarnya kepada seorang nabi. Makanya menggunakan bahasa nuzur dari nadhir. Dan kenapa menggunakan jamak? Padahal Sodom itu hanya diutus cuma satu saja, Lut saja kan. Telah mendustakan kaum Lut beberapa orang yang memperingati mereka. Padahal cuma satu Lut. Kenapa dikatakan beberapa orang? Sekali lagi saya katakan faedahnya adalah siapapun yang mendustakan satu rasul, maka dia telah mendustakan seluruh rasul. Itu faedah. Sebagaimana Allah mengatakan kadzabat Adun al-mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul. Padahal kaum Ad itu cuma diutus satu saja, Hud. Kenapa disebut para rasul? Karena siapa yang mendustakan satu rasul, berarti dia telah mendustakan seluruh rasul. Maka hati-hati, makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita imani seluruh para nabi dan rasul. Lah karena lelahnya Lut berusaha untuk mengajak mereka. Sehingga Lut mengatakan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, idz qala lahum akhuhum Lut ala tattakun. Ketika saudara mereka Lut berdakwah kepada kaum Sodom dan kaum sekitarnya, ala tattakun, tidakkah kau takut kepada Allah? Tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, saya ini utusan Allah yang benar. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah, taati Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah illa ala rabbil alamin. Dan saya tidak meminta atas dakwah saya ini sebuah upah dari kalian, karena hanya dari Allah lah saya meminta upah. Dan ini bahasa seluruh para nabi, bahasa seluruh para nabi seperti itu. Tapi lihat apa jawaban kaumnya ini. Bukannya mereka menerima dakwah, tapi justru mereka menantang Lut. Lihat bagaimana kurang ajarnya kaum Lut ini. Fama kana jawab qaumihi, tidaklah jawaban kaumnya kepada Lut melainkan i'tina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin. Nah, lihat. Sudah Lut, jangan banyak bicara. Kalau engkau memang benar, datangkan azab kepada kami. Oh, Allah ditantang sama dia. Ya. Datangkan azab Allah. Kalau memang benar, datangkan saja, jangan banyak bicara, sudah. Kemudian dalam ayat yang lain mengatakan, karena mereka marah kepada Lut, akhrijuhu min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Sudah, usir saja Lut itu dari desa kalian, sesungguhnya dia itu sok suci. Nah, lihat, mereka tidak mau dalam kampung mereka itu ada satu pun orang baik, nggak mau. Kalau bisa itu seluruhnya orang jahat, gitu kan.
Dan ini satu faedah ikhwatu fiddin. Sebuah lingkungan, kalau memang dalam lingkungan itu semuanya berakhlak buruk, kemudian kita orang baik masuk ke dalam lingkungan itu, pasti orang-orang itu tidak suka dengan kita. Dan ini berlaku di mana saja, baik di pemerintahan, di instansi-instansi tertentu gitu kan. Kalau memang semuanya akhlaknya buruk, tiba-tiba kita datang dan hendak memperbaiki, itu susah. Yang ada justru kita masuk di situ kan begitu. Karena di sini faedah yang sangat besar dari kaum Lut ini. Bahkan dalam ayat yang lain mereka mengatakan illam yantahi Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau engkau tidak diam dan berhenti, kami usir kau. Sampai seperti itu ancaman. Karena Lut ini sudah berdakwah siang malam, ternyata tidak ada satupun yang beriman kecuali 2 putrinya saja. Anda bisa bayangkan, ribuan manusia yang ada dalam kaumnya Lut, kaum Sodom, dan juga 4 kabilah yang lainnya yang merapat dengan Sodom, mereka sepakat untuk melakukan homoseksual. Dan Lut sudah lama berdakwah kepada mereka, tidak ada yang beriman kecuali 2 putrinya saja. Istrinya pun ikut kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan kepada orang-orang kafir tentang wanita kufur. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir 2 wanita kufur. Pertama istri Nuh, dan yang kedua istri Lut. Padahal keduanya di bawah hamba Allah yang saleh. Ini menunjukkan bahwa taufik itu datang dari Allah. Jadi kalau antum ikhwan, bapak-bapak ini kok istrinya bermasalah gitu kan, dinasihati tidak bisa, tetap saja gitu kan, malah melawan gitu kan, jangan-jangan punya sifat istrinya Nuh, istrinya Lut ya. Karena memang sudah disifati seperti itu. Lah kalau ibu-ibu punya suami sebaliknya, jangan-jangan punya sifat Fir'aun tuh. Karena istrinya Fir'aun itu kan beriman tuh, Asiyah bintu Muzahib, bahkan di antara 1 dari 4 wanita terbaik gitu kan, suaminya kufur ya. Jadi dalam berumah tangga itu terkadang memiliki sifat istri Lut, terkadang memiliki sifat Fir'aun ya. Harus sabar ya. Baik. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian ketika Lut sudah tidak kuat lagi dengan ancaman, cacian, kemudian juga betul-betul mereka mengarah kepada pembunuhan, maka Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Dan juga dalam ayat yang lain, Rabbi unsurni ala qaumin mufsidin. Ya Allah, tolong aku, selamatkan keluarga aku dari apa yang mereka lakukan. Ya Allah, tolonglah aku dari umat para perusak itu. Kalau sudah Nabi berdoa ikhwan, maka doanya didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Isilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 malaikat, bahkan pembesarnya malaikat ikhwan, langsung